Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdullah dari kelas 10 TKP 2 nomor absen 22. Dalam pelajaran kearsipan terdapat beberapa ringkasan tentang kearsipan yang saya bahas pada video ini. Silahkan nonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada bab 1, yaitu pelajaran arsip dan kearsipan. Dalam pengertian arsip secara etimologi, asal kata-kata arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu asrium, artinya peti untuk menyimpan sesuatu barang dan bahasa Latinnya yaitu velum atau bundel yang artinya tali atau benang. Dan bahasa Inggris yaitu asrief, artinya warkat, dan bahasa Jerman yaitu asrifalen, artinya warkat. Pada definisi pada arsip menurut KBBI, yang dimaksud dengan arsip adalah dokumen tertulis, lisan atau bergambar dari waktu yang lampau disimpan dalam media tulis elektronik, biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan, dipelihara secara khusus dan syarat untuk menjadi arsip, dan disimpan mempunyai nilai guna, disiplin, secara teratur dan terencana, dan mudah dan cepat ditemukan. Pada pengertian kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, pengumpulan, pemeliharaan dan penyimpanan wortel sistem tertentu sehingga dapat dengan mudah ditemukan kembali dengan cepat dan ditempatkan serta mudah untuk melakukan permusnahan. Arsip yang terdapat karakteristik arsip yaitu 1. Autentik, 2. Legal, 3. Unik, 4. Terpercaya, dan 5. Mempunyai kegunaan. Jenis arsip berdasarkan masalahnya. Financial record yaitu arsip yang berkaitan dengan masalah keuangan. Inventory record yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah barang inventaris. Dan personal record yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah pegawaian. Jenis-jenis arsip berdasarkan pemiliknya. Lembaga pemerintah yaitu antara lain meliputi arsip nasional di Indonesia, arsip Republik Indonesia, arsip nasional di tiap ibu kota daerah, tingkat atau provinsi, arsip nasional daerah, instansi pemerintah atau swasta yang antara lain meliputi arsip primer dan sekunder, serta arsip sentral dan unit. Jenis-jenis arsip berdasarkan sifatnya yaitu arsip tak penting, arsip biasa, arsip penting, arsip vital, arsip rahasia. Jenis-jenis arsip pada 2 berdasarkan fungsinya yaitu arsip dinamis alam. Arsip dinamis terdiri dari 3 arsip yaitu arsip aktif, arsip semi aktif, arsip inaktif, arsip statis. Nilai guna arsip sebuah dokumen menjadi arsip antara lain harus memiliki nilai guna. Singkatan pada arsip: A. Amankan, R. Rawat, S. Simpan, I. Informasi, P. Penting. Tujuan kearsipan agar arsip terpelihara dengan baik dan teratur dan aman, agar mudah mendapatkan arsip dengan cepat dan tepat, untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari norma dan kaidah kebahasaan. Pengertian norma dan kaidah kebahasaan. Norma atau kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur kegiatan di bidang kearsipan standar, terbagi menjadi 2 yaitu standar yuridis, standar eksekutor. Peraturan perundang-undangan kearsipan. Beberapa peraturan perundangan kearsipan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1960 hingga sekarang. Perundangan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 1961 tentang tugas, kewajiban, dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah. Ketentuan pokok kearsipan sebagai sumber informasi, sebagai pusat ingatan, sebagai dasar perencanaan dan pengembalian keputusan, sebagai alat pengawasan, sebagai bahan dan alat pembuktian yang autentik. Masalah pokok kearsipan dan cara pemecahannya. Beberapa masalah
prosedur peminjaman, mengadakan pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat. Ketentuan pokok kearsipan sebagai sumber informasi, sebagai pusat ingatan, sebagai dasar perencanaan dan pengembalian keputusan, sebagai alat pengawasan, sebagai bahan dan alat pembuktian yang autentik. Masalah pokok kearsipan dan cara pemecahannya. Beberapa masalah yang dihadapi perusahaan. Arsip tidak bisa ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Arsip yang dipinjam seringkali tidak dikembalikan. Arsip rusak dan arsip hilang. Arsip setiap hari bertambah tanpa adanya penyusutan. Cara untuk mengatasi masalah menggunakan sistem penyimpanan yang dapat membuat peraturan prosedur peminjaman, mengadakan pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat. Ketentuan pokok, syarat-syarat pegawai arsip, syarat pengetahuan, syarat keterampilan, syarat kepribadian, masalah pokok kearsipan, norma standar dan kaidah kearsipan, kompetensi dasar 3.2 memahami norma standar dan prosedur dan kaidah kearsipan. 4.2 melakukan norma standar, prosedur dan kaidah kearsipan. Indikator menjelaskan kriteria pegawai arsip, memberikan gambaran mengenai masalah kearsipan dan bisa memberikan solusinya. Penggunaan sistem penyimpanan secara tepat adalah sistem abjad, sistem masalah, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem nomor. Syarat arsiparis, syarat pengetahuan, syarat keterampilan, syarat kepribadian. Pada bab daur hidup arsip, siklus hidup arsip adalah kumpulan beberapa fase daur hidup sesuatu arsip sebelum arsip disusunkan atau dirumuskan. Fase atau tahap penciptaan arsip, fase atau tahap pemanfaatan, fase atau tahap penyimpanan dan penemuan kembali, fase atau tahap pemindahan, fase atau tahap pemusnahan. Syarat-syarat pegawai arsip, syarat pengetahuan, syarat keterampilan, syarat kepribadian, masalah pokok kearsipan, norma standar dan kaidah kearsipan. Kompetensi dasar 3.2 memahami norma standar dan prosedur dan kaidah kearsipan. 4.2 melakukan norma standar, prosedur dan kaidah kearsipan. Indikator menjelaskan kriteria pegawai arsip, memberikan gambaran mengenai masalah kearsipan dan bisa memberikan solusinya. Penggunaan sistem penyimpanan secara tepat adalah sistem abjad, sistem masalah, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem nomor. Syarat arsiparis, syarat pengetahuan, syarat keterampilan, syarat kepribadian. Pada bab daur hidup arsip, siklus hidup arsip adalah kumpulan beberapa fase daur hidup sesuatu arsip sebelum arsip disusunkan atau dirumuskan. Fase atau tahap penciptaan arsip, fase atau tahap pemanfaatan, fase atau tahap penyimpanan dan penemuan kembali, fase atau tahap pemindahan, fase atau tahap pemusnahan. Pada jenis peralatan arsip merupakan sarana yang digunakan dalam kegiatan pengarsipan atau kearsipan. Pastinya kualitas peralatan arsip yang baik secara tidak langsung akan memperlama umur suatu arsip. Peralatan ini pada umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan yang tahan lama seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik maupun bahan kuat lainnya. Fungsi peralatan arsip adalah sebagai berikut: sebagai sarana penyimpanan arsip, alat bantu untuk mempercepat, memperingankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip bertahan lama.
macam-macam alat kasipin yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Filing kabinet, yaitu lemari yang terdiri dari beberapa laci, antara 1 sampai 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 dan 5 laci. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip yang disusun berdiri tegak lurus vertikal berdebat ke belakang. Filing kabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Rotary, alat penyimpanan yang berputar, yaitu seperti filing kabinet yang dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam menempatkan dan penemuan kecuali tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam dan besi. Arsip disimpan secara lateral. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan sebagai berbagai bentuk arsip. Penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri, menyamping, atau lateral dengan terlebih dahulu arsip dimasukkan ke dalam container atau dirembuk secara mendatar. Dan hanya itulah yang bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan dan pembicaraan yang mengganggu yang tidak berkenan di hati semuanya. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.